Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Santiani, mahasiswa dari jurusan Akuntansi Syariah, kelas 4B. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai karakteristik perusahaan manufaktur sebagai tugas akhir mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Haula Nahwatunisa, MSI. Baik, untuk pembahasan poin pertama, yaitu pengertian perusahaan manufaktur. Kata manufaktur ini berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali tahun 1576 dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Nah, jadi perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang membeli bahan mentah lalu mengolahnya hingga menjadi produk yang siap pakai, kemudian menjualnya kepada konsumen. Untuk ciri-ciri dari perusahaan manufaktur ini, yang pertama yaitu tentu saja kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan besaran laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dan yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk contohnya yaitu produsen mie instan, produsen pakaian, produsen sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Sementara pada perusahaan jasa, produk yang mereka hasilkan, yakni jasa, tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan. Yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Dalam karakteristik perusahaan manufaktur ini, konsumen hanya akan menikmati hasil dari produknya saja. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga bisa setelah menggunakan produk tersebut. Sedangkan pada perusahaan jasa, seorang konsumen harus mengkonsumsi layanan jasa untuk bisa memberikan penilaian atas produk yang dihasilkan perusahaan jasa. Yang keempat, untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik, salah satunya melalui jasa distributor atau memanfaatkan sistem pemasaran modern menggunakan internet. Yang kelima, yang terakhir, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada, sehingga produsen memiliki kewenangan mutlak untuk menyediakan jumlah barang di pasaran. Hal ini berdampak pada harga jual sebuah produk, karena makin sedikit barang yang tersedia, maka makin tinggi harga produk tersebut jika permintaan tidak berkurang. Perusahaan manufaktur ini mempunyai beberapa jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar komponen utama dari suatu produk, contohnya kain, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses, bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi bahan jadi, tetapi hanya sampai pada tanggal neraca belum selesai proses. Contohnya seperti pakaian yang belum ada lengan, meja, tulis yang belum dihaluskan. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai. Contohnya pakaian jadi, meja tulis, sepatu, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu pengelompokan biaya. Biaya dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan dalam beberapa jenis menurut spesifikasi kegunaannya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Misalnya, harga beli kain per potong pakaian dan harga kayu per unit meja. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung, misalnya tukang jahit dan tukang kayu. Yang ketiga ada biaya overhead. Biaya selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi dibutuhkan dalam proses produksi, seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lainnya.
Contoh dari biaya bahan penolong yaitu kancing, resleting untuk pakaian, dan cat untuk meja. Contoh dari biaya tenaga kerja penolong yaitu mandor dan satpam pabrik. Contoh dari pabrikase lainnya yaitu biaya-biaya seperti listrik, air, telepon pabrik, penyusutan mesin, dan lain-lain. Yang keempat, ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini digunakan untuk menampung keseluruhan biaya pendistribusian barang yang mencakup biaya iklan, gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, dan lain-lain. Yang terakhir, ada biaya administrasi dan umum. Biaya ini digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor seperti gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, telepon, air, penyusutan, bangunan, dan lain-lain. Oke, poin tadi menjelaskan tentang pengelompokan biaya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu menjelaskan mengenai pengelompokan biaya tetapi khusus hanya ada dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, biaya produksi. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produksi yang siap dijual, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, ada biaya operasional atau komersial, biaya perusahaan di luar biaya produksi. Biaya ini merupakan biaya pemasaran produk beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan proses administrasi perusahaan. Poin terakhir dari pembahasan karakteristik perusahaan manufaktur ini adalah perilaku biaya. Nah, beberapa jenis biaya akan berubah seiring perubahan volume produksi, dan beberapa jenis biaya tidak bereaksi terhadap perubahan volume produk. Berdasarkan perilakunya, biaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada biaya variabel. Biaya ini adalah biaya yang berfluktuasi sejalan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Misalnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead, dan sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang relatif tak berubah walaupun terjadi perubahan aktivitas perusahaan, seperti sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi karakteristik perusahaan manufaktur. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.